Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Ibu Rifa Ismawati selaku dosen pengampu mata kuliah kimia dasar. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Laura Ardiani Ramajayani dengan NPM 2120303085 dan rekan saya Aminah 21403108 hukum dasar dan seterusnya saja. Hukum dasar kimia terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama hukum kekeralan massa, hukum perbandingan tetap, hukum perbandingan berganda, hukum perbandingan volume, dan terakhir yaitu hipotesis Avogadro. Next. Untuk pengertian hukum perbandingan tetap yaitu hukum perbandingan menyatakan bahwa seluruh gamma nonis plus yaitu pada tahun 1754 sampai 1826 yang berasal dari Prancis tersebut berbunyi perbandingan berat unsur penyusun senyawa adalah tetap. Eksperimen yang dilakukan Proust untuk air atau H2O. Untuk secara hukum perbandingan tetap, yaitu penelitian tentang hukum perbandingan tetap pertama kali dilakukan oleh seorang kimiawan berkebangsaan Prancis, Joseph Proust, di antara tahun 1798 akhir abad ke-18. Konsep senyawa kimia belum sepenuhnya dikembangkan. Bahkan ketika pertama kali hukum ini diusulkan, hukum ini menjadi pernyataan kontroversial dan ditentang oleh kimiawan lainnya, terutama kerabat Proust yang bernama Claude Berthollet yang menyatakan bahwa unsur dapat digabungkan dengan proporsi apapun. Perdebatan ini menunjukkan bahwa pada saat itu perbedaan senyawa kimia murni dan campuran belum sepenuhnya dikembangkan. Hukum perbandingan tetap menjadi dasar teoritis yang kuat. Teori atom yang dijelaskan oleh John Dalton dimulai pada tahun 1803 yang menjelaskan masalah yang terdiri dari atom diskrit bahwa ada satu jenis atom untuk setiap elemen. Dan juga ada senyawa yang terbuat dari kombinasi dari berbagai jenis atom dalam proporsi yang tetap. Selanjutnya yaitu percobaan Proust. Pada tahun 1799, Proust menemukan bahwa senyawa tembaga karbonat baik yang dihasilkan melalui sintesis di laboratorium maupun yang diperoleh di alam memiliki susunan yang tetap. Hukum ini mematahkan pendapat Archimedes yang dipakai ahli kimia dari Arab sampai Eropa selama ratusan tahun, bahwa senyawa hanyalah asal campur dengan perbandingan asal. Hukum ini membuka jalan pengembangan reaksi senyawa pada kimia modern. Bunyi hukum Proust adalah perbandingan massa unsur-unsur pembentuk senyawa selalu tetap, sekalipun dibuat dengan cara yang berbeda. Sebagai contoh, perbandingan massa hidrogen dengan oksigen dalam air adalah 1:8, tidak bergantung pada jumlah air yang dianalisis. Hal itu juga berarti bahwa massa hidrogen yang bereaksi dengan oksigen membentuk air adalah 1:8. Apabila hidrogen direaksikan dengan oksigen tidak dengan perbandingan 1:8, maka salah satu di antaranya akan bersisa. Untuk contoh penerapan hukum Proust yaitu pembentukan karbon dioksida atau CO2 dari karbon dan oksigen, massa karbon ialah 12 dan sedangkan massa oksigen ialah 16. Maka pembentukan karbon dioksida adalah sebagai berikut. Tabelnya dapat dilihat pada layar. Pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa karbon dioksida akan selalu terbentuk dari karbon dan oksigen dalam perbandingan yang sama. Walaupun ada reaksi yang berlebihan, maka akan menjadi sisa yang tidak ikut bereaksi. Next.
Yang selanjutnya yaitu hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa yaitu hukum yang menjelaskan bahwa massa zat sebelum bereaksi sama dengan massa zat setelah bereaksi. Hukum kekekalan massa atau dikenal sebagai hukum Lomonosov-Lavoisier merupakan suatu hukum yang menyatakan massa dari suatu sistem tertutup akan konstan meskipun terjadi berbagai macam proses di dalam sistem tersebut. Pernyataan yang sering digunakan untuk menyatakan hukum kekekalan massa yaitu massa dapat berubah bentuk tetapi tidak dapat digerakkan atau dimusnahkan. Jika dilihat dari ilmu relativitas spesial, kekekalan massa merupakan pernyataan dari kekekalan energi. Massa vertikal yang tetap dalam suatu sistem ekuivalen dengan energi momentum pusatnya. Dalam beberapa peristiwa terjadinya radiasi, ditemukan proses perubahan suatu massa menjadi energi. Hal ini bisa terjadi apabila suatu benda berubah menjadi benda yang memiliki energi kinetik ataupun energi potensial. Karena massa dan energi saling berhubungan, pada suatu sistem yang menerima atau melepaskan energi, massa dalam jumlah yang sangat sedikit akan terbentuk atau hilang dari sistem. Akan tetapi, dalam hampir seluruh peristiwa yang melibatkan perubahan energi, hukum kekekalan massa dapat digunakan karena massa yang berubah sangatlah sedikit. Selanjutnya yaitu sejarah hukum kekekalan massa. Pada awal abad ke-18, para kimiawan dalam usahanya mempelajari kalor dan pembakaran menemukan hal yang sangat aneh. Contohnya, jika kayu dibakar, maka akan menghasilkan residu abu atau padatan yang jauh lebih ringan daripada kayu semula. Akan tetapi, jika logam dibakar di udara bebas, maka akan menghasilkan oksida yang lebih berat dibandingkan logam semula. Mengapa demikian? Para kimiawan kemudian mengembangkan metode eksperimen secara cermat dengan menggunakan reaksi kimia dalam mengukur volume atau massa gas. Massa gas, cair, dan padat yang terjadi pada reaksi kimia. Oleh karena itu, massa reaktan dan hasil reaksi dapat diukur dengan cermat. Hasil eksperimen tersebut menyajikan fakta kepada pengamat dan menuntun mereka ke perumusan hukum fundamental atau dasar yang menguraikan sifat kimia. Hukum dasar yang dikenal dengan hukum kekekalan massa yaitu sebagai berikut. Massa apapun. Untuk rumus hukum Lavoisier sendiri yaitu, mohon maaf, untuk contoh dari hukum kekekalan massa yaitu sebagai berikut. Seperti yang ada di layar yaitu hidrogen plus oksigen sama dengan hidrogen oksida. 2Hg plus O2 menghasilkan 2HGO. Gambaran dari hukum kekekalan massa yaitu seperti nomor 1 yaitu pembakaran bensin secara sempurna. Bensin plus oksigen menjadi karbon dioksida dan uap air. Massa bereaksi sama dengan massa hasil reaksi. Kemudian gas hidrogen bereaksi dengan gas oksigen membentuk air. Dapat dilihat dari layar seperti oke. Next. Yang selanjutnya yaitu hukum perbandingan berganda. Hukum perbandingan berganda adalah hukum yang menyatakan bahwa jika dua unsur membentuk lebih dari dua senyawa, di mana massa salah satu unsur pembentuk disebut konstan, maka massa unsur pembentuk yang lainnya akan berubah bilangan bulat sederhana. Untuk sejarah penemuan hukum perbandingan ganda yaitu John Dalton yang pertama kali mengungkapkan hukum tersebut pada tahun 1804. Beberapa tahun sebelumnya, kimiawan Prancis Joseph Proust telah mengungkapkan hukum perbandingan tetap yang menyatakan bahwa unsur-unsur digabungkan untuk membentuk senyawa dengan proporsi tertentu saja. Antoine Lavoisier membuktikan hukum kekekalan massa yang kemudian membantu Dalton. Dengan mempelajari berbagai perbandingan secara teliti, Dalton kemudian mengusulkan hukum perbandingan berganda. Hukum ini merupakan langkah penting dalam perumusan teori atom yang ia usulkan pada akhir tahun kemudian. Kemudian ia meletakkan dasar tersebut untuk rumus kimia pada senyawa. Untuk contoh soal, nitrogen dan oksigen dapat membentuk senyawa-senyawa N2O, NO, N2O3, dan N2O4 dengan komposisi massa terlihat pada tabel berikut. Dari tabel tersebut, terlihat bahwa bila massa N dibuat tetap atau sama sebanyak 7 gram, maka perbandingan massa oksigen dalam yaitu 4
4:8:12:16 atau 1:2:3:4. Selanjutnya, Mbak. Oke, yang selanjutnya itu hukum perbandingan volume atau Gay-Lussac. Hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac adalah sebuah hukum kimia yang menyatakan bahwa jumlah gas yang direaksikan dengan volume konstan atau tetap akan berbanding lurus dengan nilai suhunya. Untuk sejarah hukum perbandingan volume, yaitu Gay-Lussac dilahirkan di Vienne tepatnya pada tanggal 6 Desember 1778. Di tahun 1802, Gay-Lussac pertama kali mencetuskan sebuah hukum kimia yang merupakan hasil dari percobaannya. Dalam rumusannya, ia mengatakan bahwa massa dan volume suatu gas yang bertahan agar tetap konstan akan berpengaruh pada tekanan gas. Tekanan gas ini akan meningkat seiring dengan meningkatnya temperatur. Hukum ini dikenal dengan P sama dengan K per T, atau P untuk tekanan, K untuk tetapan gas, dan T untuk suhu dalam satuan Kelvin. Rumus ini juga bisa dipahami sebagai P per T sama dengan K. Kemudian dari rumus tersebut, kita mengenal bahwa tekanan akan berbanding lurus dengan suhu. Hukum ini bisa benar karena temperatur atau suhu diukur dari rata suatu energi kinetik dari zat. Energi kinetik tersebut akan meningkat apabila partikel-partikel bertumbukan dengan pergerakan yang cepat. Hal ini akan berpengaruh pada peningkatan tekanan. Untuk bunyi hukum perbandingan volume Gay-Lussac yaitu pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dan hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat. Untuk contoh aplikasi hukum perbandingan volume dapat dilihat pada tabel berikut. Pada tabel tersebut dapat dijelaskan apabila mereaksikan dua satuan volume gas hidrogen dengan satu satuan oksigen, maka reaksi ini akan menghasilkan satu satuan volume uap air. Dari hasil ini, maka akan diperoleh sebuah perbandingan gas hidrogen, oksigen, dan uap air, yaitu 2:1:2 yang merupakan bilangan bulat sederhana. Selanjutnya, Mbak. Nah, selanjutnya yaitu hipotesis Avogadro. Hukum Avogadro adalah hukum gas eksperimental yang berkaitan dengan volume gas dengan jumlah zat gas yang ada. Sejarah hukum Avogadro dimulai ketika ilmuwan Italia Amedeo Avogadro menyatakan prinsip atau hipotesis yang berbunyi, pada tekanan dan suhu yang sama, semua gas yang bervolume sama mengandung jumlah molekul yang sama. Alasan dibalik timbulnya hukum Gay-Lussac yang menyatakan bahwa perbandingan volume gas dalam sebuah reaksi adalah bilangan sederhana belum dapat dijelaskan dengan sempurna bahkan oleh Gay-Lussac sendiri. Hal ini diakibatkan anggapan bahwa partikel unsur selalu berupa atom. Baru pada tahun 1811, Amadeo Avogadro dari Italia mengemukakan bahwa partikel unsur tidak harus berupa atom yang berdiri sendiri, tetapi dapat berupa gabungan dari beberapa atom yang disebut molekul unsur. Maka Avogadro mengemukakan hipotesisnya sebagai berikut. Pada suhu dan tekanan sama, semua gas bervolume sama mengandung jumlah molekul yang sama pula. Sehingga perbandingan volume gas juga merupakan perbandingan jumlah molekul gas yang terlibat dalam reaksi. Untuk rumus hukum Avogadro kimia sendiri yaitu N2/V2. Next, Mbak. Nah, untuk keterangannya N yaitu jumlah molekul gas tertentu, untuk V sendiri yaitu volume ruang gas. Contoh soalnya yaitu pada suatu tabung 5 liter terdapat 2 kali 10⁻22 molekul gas karbon dioksida. Pada suhu dan tekanan yang sama, berapakah jumlah molekul gas nitrogen dalam tabung bervolume 4 liter? Jawabannya yaitu kita memasukkan rumus Avogadro itu sendiri yaitu N1/V1 sama dengan N2/V2. Kita masukkan untuk N1-nya yaitu 2 kali 10⁻22, V1-nya 5,
Untuk V2-nya 4. Kemudian ditemukan N2 sama dengan 1,6 kali 10 pangkat 22 molekul. Next, Mbak. Selanjutnya yaitu konsep mol. Konsep mol bisa dikatakan sebagai ilmu dasar yang harus dikuasai dalam mempelajari penerapan kimia lebih dalam. Kita tidak dapat menghindarinya karena ilmu kimia modern telah mengeksplorasi aspek secara kualitatif dan kuantitatif. Semua yang ada dalam kimia juga berhubungan dengan perhitungan seperti halnya perhitungan massa relatif suatu unsur yang membentuk senyawa dalam suatu reaksi kimia. Dalam arti reaksi kimia, konsep mol sangat berperan penting untuk menentukan bagaimana suatu produk bisa terjadi dan bagaimana hasil kuantitasnya. Dalam stoikiometri, mol merupakan satuan yang menunjukkan ukuran jumlah partikel yang ada dalam suatu zat. 1 mol adalah jumlah partikel yang terkandung di dalam suatu zat yang jumlahnya sama dengan banyaknya atom yang terdapat di dalam 12 gram C12. 1 mol zat mengandung jumlah partikel yang sama dengan jumlah partikel dalam 12 gram C12, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Jumlah partikel tersebut disebut sebagai bilangan Avogadro. Next, Mbak. Untuk yang selanjutnya yaitu hubungan mol dengan jumlah partikel. 1 mol didefinisikan sebagai jumlah zat yang mengandung partikel zat sebanyak atom yang terdapat dalam 12.000 gram atom C12. Jadi dalam 1 mol suatu zat terdapat 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Nilai 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel per mol disebut sebagai tetapan Avogadro dengan lambang L atau N. Dalam kehidupan sehari-hari, mol dapat dianalogikan sebagai lusin. Jika lusin menyatakan 12 buah, mol menyatakan jumlah 6,02 kali 10 pangkat 2 partikel zat. Hubungan antara jumlah mol dengan jumlah partikel dalam zat dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu X sama dengan N kali L atau untuk X jumlah partikel, N jumlah mol, dan L bilangan Avogadro, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Next. Untuk contoh soalnya yaitu suatu sampel mengandung 1,505 kali 10 pangkat 23 molekul Cl2. Berapa mol kandungan Cl2 tersebut? Pembahasannya itu seperti yang sudah tertera pada layar. Kuantitas dalam mol Cl2 sama dengan jumlah partikel Cl2 per Na. Untuk jumlah partikel Cl2-nya yaitu 1,505 kali 10 pangkat 23 per Na-nya 6,02 kali 10 pangkat 23. Yaitu hasilnya 0,25 mol. Next, Mbak. Selanjutnya yaitu hubungan mol dengan massa molar. Massa molar menyatakan massa yang dimiliki oleh 1 mol zat. Massa 1 mol zat sama dengan massa molekul relatif atau MR zat tersebut dengan satuan gram per mol. Untuk unsur yang partikelnya berupa atom, maka massa molar sama dengan AR atau massa atom relatif dalam satuan gram per mol. Hubungan mol dengan massa molar secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. M sama dengan N kali MM atau untuk M kecil massa, N jumlah mol, dan AR yaitu massa atom relatif.
Next. Untuk contoh soalnya yaitu hitung berapa mol molekul yang terdapat dalam 6 gram glukosa C6H12O6. Jika diketahui AR, C sama dengan 12, O16 dan H1. Untuk pembahasannya yaitu kita mencari MR glukosa dulu, yaitu 6 kali 12 ditambah 12 kali 1 ditambah 6 kali 16 yaitu 180. Kemudian kita mencari masanya dalam gram. N sama dengan massa per M. Untuk masanya yaitu 6 gram dibagi 180 yaitu 0,033 mol. Selanjutnya yaitu hubungan mol dengan volume molar. Hipotesis Avogadro menyebutkan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas dengan volume yang sama akan mengandung jumlah partikel yang sama pula. Oleh karena itu, 1 mol setiap gas mempunyai jumlah molekul yang sama. Maka pada suhu dan tekanan juga sama, 1 mol setiap gas mempunyai volume yang sama. Volume per mol gas disebut volume molar dan dilambangkan Vm. Volume molar gas bergantung pada suhu dan tekanan. Untuk rumusnya yaitu V sama dengan N kali Vm, di mana V itu volume gas dalam liter, N jumlah mol, dan Vm yaitu volume molar liter per mol. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan. Nah, silahkan. Baik, selanjutnya ada volume gas dalam keadaan standar. Kondisi dengan suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer disebut sebagai keadaan standar dan dinyatakan dengan STP atau Standard Temperature and Pressure. Pada keadaan standar STP, volume molar, yaitu volume 1 mol gas adalah 22,4 liter per mol. Kemudian ada hukum gas dalam keadaan standar secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Ada V sama dengan N dikali 22,4 liter per mol. Dengan V itu adalah volume gas dalam satuan liter, dan N adalah jumlah mol dalam satuan mol. Kemudian, contohnya sebagai berikut. Hitunglah volume 4 gram gas SO3 jika diketahui ARS sama dengan 32, O sama dengan 16, maka MR SO3 yaitu ARS ditambah ARO dikali 3 hasilnya adalah 80. Dan kemudian massa molar SO3 yaitu ada 80 gram per mol. Kemudian jumlah mol sama dengan 4 gram dikali 80 gram per mol sama dengan 0,05 mol. Kemudian ada volume sama dengan 0,05 mol dikali 22,4 liter per mol, yaitu 1,12 liter. Kemudian yang kedua ada volume gas pada suhu dan tekanan tertentu.
Volume gas pada suhu dan tekanan yang diketahui dapat dihitung dengan menggunakan persamaan gas ideal. Persamaan gas ideal yaitu PV sama dengan nRT. Untuk mengetahui volume gas menjadi V sama dengan N dikali R dikali T dibagi P. Dengan V adalah volume dan N adalah jumlah mol gas, R adalah retapan gas sama dengan 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin, dan T adalah suhu mutlak gas, dan P adalah tekanan gas dalam satuan atmosfer. Kemudian contoh soalnya yaitu berapa volume 1 gram gas hidrogen yang diukur pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Pertama, kita mencari massa molekul dari H2, yaitu ArH2 dikali 2, yaitu adalah 2. Jadi, massa molar H2 yaitu adalah 2 gram per mol. Kemudian, mencari jumlah mol dari 1 gram gas H2, yaitu 1 gram dibagi 2 gram, yaitu adalah 0,5. Kemudian, mencari dengan rumus gas ideal, yaitu PV sama dengan nRT, maka dapat ditulis P sama dengan N dikali R dikali T dibagi P, yaitu 0,5 dikali 0,082 dikali 298 dibagi 1, hasilnya adalah 12,218 liter. Kemudian yang ketiga yaitu volume gas pada suhu dan tekanan yang sama dengan gas lain. Pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas hanya bergantung pada jumlah molnya. Misalkan gas pertama dengan jumlah mol N1 dan volume P1, dan gas yang kedua dengan jumlah mol N2 dan volume V2, maka pada suhu dan tekanan yang sama berlaku V1 dibagi V2 sama dengan N1 dibagi N2. Dengan keterangan V1 adalah volume gas pertama, V2 adalah volume gas kedua, dan N1 adalah mol gas pertama, kemudian N2 yaitu mol gas kedua. Sebagai contoh, berapa volume 3 gram gas NO yang diukur pada suhu dan tekanan di mana 1 gram gas CH4 volumenya 1,5 liter. Jika diketahui AR-nya adalah 14, ARO adalah 16, C adalah 12, H adalah 1, maka yang pertama adalah kita menentukan jumlah mol dari 1 gram gas C4, yaitu 1 gram dibagi 16 gram per mol, sama dengan 1/16 mol. Kemudian, kita mencari volume dari 1/16 mol CH4 sama dengan 1,5 liter. Kemudian, diketahui jumlah dari NO adalah jumlah mol dari NO adalah 0,1 mol. Kemudian jumlah CH4 yaitu 1/16 mol dan volume CH4 adalah 1,5 liter. Kemudian yang dicari adalah volume dari NO. Jika menggunakan rumus hipotesis Avogadro, maka kita menggunakan perbandingan V NO dibagi V CH4 sama dengan jumlah mol NO dibagi jumlah mol CH4. Dengan volume NO yaitu jumlah NO dibagi jumlah mol CH4 dikali volume CH4, maka 0,1 mol dibagi 1/16 dikali 1,5 liter akan menghasilkan 2,4 liter. Kemudian ada persen massa. Persen massa adalah massa zat terlarut
dalam 100 gram larutan, persen massa ditentukan dengan 100% dikali massa terlarut dibagi dengan seluruh massa larutan, dan secara matematis itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Persen massa sama dengan massa zat terlarut dibagi massa larutan dikali 100%. Nah, jika diketahui AR masing-masing unsur suatu senyawa, persen massa dapat dirumuskan sebagai berikut. Persen massa unsur X sama dengan jumlah unsur X dikali ARX dibagi MR senyawa dikali 100%. Atau dapat juga ditulis persen massa unsur X sama dengan jumlah unsur X dikali ARX dibagi MR massa senyawa dikali dengan massa senyawa. Sebagai contoh, berapa gram NaOH yang terdapat di dalam 500 ml larutan? NaOH jika diketahui 20% jika massa jenis larutan dianggap 1 gram per mililiter. Maka yang pertama adalah kita menentukan massa larutan, yaitu 1 gram per mililiter dikali dengan 500 mililiter. Maka hasilnya adalah 500 gram. Kemudian kita mencari kadar larutan dari 20% NaOH tadi. Maka massa NaOH dalam larutan yaitu 20/100 dikali 500, maka akan menghasilkan 100 gram. Kemudian ada persen volume. Persen volume itu menyatakan perbandingan antara volume salah satu komponen dengan volume seluruh komponen. Nah, rumusnya itu sebagai berikut. Persen volume sama dengan volume zat dibagi volume campuran dikali 100%. Kemudian, sebagai contoh, berapa mililiter alkohol yang terlarut di dalam 500 ml larutan alkohol yang kadarnya 30%. Jadi kita menggunakan rumus persen alkohol. Persen alkohol adalah sama dengan volume alkohol dibagi dengan volume larutan dikali 100%. Jika sudah diketahui adalah volume alkohol adalah 30%, maka dikali dengan 500 ml dibagi dengan 100%. Maka sama dengan 150 ml. Kemudian ada bagian per juta atau BPJ atau part per million atau ppm. Bila larutan sangat encer digunakan dalam suatu konsentrasi part per million atau ppm bagian per juta, maka 1 ppm ekivalen dengan 1 miligram zat terlarut dalam 1 liter larutan dapat dirumuskan sebagai berikut. BPC sama dengan 1 gram zat terlarut dibagi dengan 1 liter larutan dikalikan dengan 100%. Nah, bila persen massa gram terlarut per 100 gram larutan, maka ppm adalah gram terlarut per sejuta gram larutan. Atau rumusnya bisa ditulis sebagai berikut, BPJ sama atau ppm sama dengan massa zat terlarut dibagi massa larutan dikali 10⁻⁶ BPJ. Atau BPJ dalam bentuk satuan ppm sama dengan volume terlarut dibagi dengan volume larutan dikali 10⁻⁶ BPJ. Kemudian contohnya, di dalam udara kering yang bersih terdapat gas karbon dioksida sebanyak 0,03% volume. Artinya di dalam setiap 100 liter udara terdapat 0,03 liter gas karbon dioksida.
Nyatakan kadar tersebut dalam bagian per juta. Maka pembahasannya sebagai berikut. Pertama, kita mencari kadar gas karbon dioksida dengan rumus BPC, yaitu 0,03 dibagi 100 dikali 10⁻6 ppm, maka akan menghasilkan 300 ppm. Kemudian kita mencari Kemudian yang kedua ada kadar gas metana di udara, maksimum hanya diperbolehkan sebanyak 0,002% volume. Ditanyakan berapa kadar gas metana tersebut jika dinyatakan dalam satuan BPC. Maka kita misalkan volume udara adalah 100 ml, maka volume metana adalah 0,002 ml. Kadar metana dalam BPC dapat dicari dengan kadar metana sama dengan 0,002 ml dibagi dengan 100 ml dikali dengan 1 juta akan menghasilkan 2 BPC. Kemudian ada fraksi mol. Fraksi mol atau dilambangkan dengan X adalah perbandingan dari jumlah mol suatu komponen larutan atau zat terlarut atau zat pelarut dengan jumlah total mol zat-zat yang menyusun larutan. Dapat dirumuskan fraksi mol sama dengan mol zat A dibagi jumlah mol semua komponen dikalikan dengan 100%. Atau bisa juga dengan XT sama dengan NT dibagi NT ditambah NP atau XP sama dengan NP dibagi NT ditambah NP. Dengan keterangan NT adalah jumlah mol zat terlarut, NP adalah jumlah mol zat pelarut, XT adalah fraksi mol zat terlarut, dan XP adalah fraksi mol zat pelarut. Contohnya ada fraksi mol urea 10% dengan MR 60 dalam pelarut murni adalah pernyataan urea 10% menyatakan bahwa 100 gram larutan mengandung 10 gram urea. Dengan demikian, bisa kita dapatkan zat pelarut. Massa larutan sama dengan massa terlarut ditambah massa pelarut. Yang diketahui adalah massa larutan. Massa larutannya adalah 100 gram, sama dengan massa terlarut itu 10 gram, ditambah dengan massa pelarut. Maka massa pelarutnya adalah 100 gram dikurangi 10 gram, yaitu menghasilkan 90 gram massa pelarut. Nah, kemudian kita mencari mol urea dan mol pelarut. Mol urea sama dengan 10 gram dibagi dengan MR urea, yaitu 60, akan menghasilkan 0,17 mol. Kemudian kita mencari mol air. Massa air dibagi dengan MR air. 90 gram dibagi dengan 18 sama dengan 5 mol. Jadi kita menentukan fraksi mol yaitu SP sama dengan NP dibagi NA ditambah NP sama dengan 0,17 dibagi dengan 0,17 ditambah 5, yaitu 0,032. Kemudian ada molaritas. Molaritas dinyatakan dengan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan, atau secara singkatnya itu disebut dengan mol per liter. Molaritas adalah suatu satuan yang menyatakan banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan.
Besarnya konsentrasi dalam molaritas dapat juga ditentukan dengan rumus M besar sama dengan N dibagi dengan volume dengan satuan liter, atau M besar sama dengan gram dibagi dengan MR dikali 1000 dibagi dengan volume dalam satuan mililiter. Dengan keterangan M adalah molaritas, MR adalah molaritas molekul relatif dengan satuan gram per mol, dan V adalah volume dalam satuan mililiter, gram adalah massa dalam satuan gram. Nah, untuk menghitung molaritas larutan yang sudah diketahui kadarnya dan massa jenisnya dapat dirumuskan dengan M besar sama dengan Pro dikali 10 dikali persen dibagi dengan massa molekul relatif. Dengan contoh, kristal MgSO4 sebanyak 6 gram dilarutkan dalam air hingga volumenya 500 ml. Yang ditanyakan berapa konsentrasi molar atau molaritas larutan yang terjadi jika diketahui MR MgSO4 adalah 120, maka yang pertama kita mencari mol dari MgSO4, yaitu rumusnya adalah massa dibagi dengan MR dari MgSO4, yaitu 6 gram dibagi 120 gram per mol, yaitu akan menghasilkan 0,05 mol. Kemudian diketahui volume larutannya adalah 500 ml, maka kita dapat menentukan molaritas dari larutan tersebut, yaitu dengan membagikan jumlah mol MgSO4 dibagi dengan volume larutan dalam satuan liter, yaitu 0,5 mol dibagi dengan 0,5 liter, akan menghasilkan 0,1 mol per liter. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Aminah. Silakan. Baik, izin melanjutkan untuk materi molaritas. Molaritas atau M larutan menyatakan banyaknya mol zat larut dalam setiap 1000 gram atau 1 kg pelarut. Berikut ini rumus yang digunakan untuk menentukan molaritas suatu larutan. Untuk mencari molaritas yaitu mol zat terlarut per kilogram pelarut. Dan untuk mencari molaritas atau kemolalan, yaitu gram per mr kali 1000 gram per P, di mana P itu massa zat pelarut dalam gram. Oke, next. Baik, saya akan melanjutkan. Contoh soalnya yaitu hitunglah molaritas larutan yang terjadi bila larutkan dalam 400 gram air. MgSO4 yaitu 120. Pembahasannya N sama dengan 24 per 100.
Kemudian massa zat pelarut yaitu 400, yaitu 0,2 dikali 1000/400 sama dengan 0,5 molal. Selanjutnya, rumus empiris adalah rumus kimia yang mencirikan jenis atom dan rasio dari jumlah menyatakan. Sebagai contoh, rumus empiris jika N diketahui. Rumus paling sederhana dari suatu molekul dinamakan rumus empiris, yaitu rumus molekul yang menunjukkan perbandingan atom-atom penyusun molekul paling sederhana dan merupakan bilangan menunjukkan rumus molekul apabila tidak ada informasi tentang massa molekul relatif tentang senyawa itu. Selanjutnya, langkah-langkah menentukan rumus. Pertama, menentukan perbandingan massa atom penyusun senyawa bila diketahui dalam bentuk pecahan. Kedua, mengubah perbandingan massa menjadi perbandingan mol dengan membagi massa atom dengan AR masing atom-atom ini merupakan empirical formula senyawa. Contoh soalnya yaitu tentukan empirical formula senyawa yang mengandung 92% karbon dan 8% atom hidrogen dengan ARC 12 dan ARH sama dengan 1. Pembahasannya yaitu C sama dengan 92%. C 92 dibagi AR C yaitu 12. Sehingga C sama dengan 7,7 mol dan H 8 dibagi ARH yaitu 1 sama dengan 8/1 yaitu 8 mol. Untuk menentukan fakta-fakta perbandingan paling sederhana dilakukan dengan membagi unsur dengan jumlah mol unsur terkecil yaitu 7,7 dibagi 7,7 dan 8 dibagi 7,7 sehingga 1:1038 atau dibulatkan menjadi 1:1. Jadi rumus empiris senyawa tersebut yaitu CH. Kemudian selanjutnya yaitu rumus molekul. Rumus molekul adalah ungkapan yang menyatakan jenis dan jumlah atom dalam suatu senyawa yang merupakan satu kesatuan sifat. Jika dihubungkan dengan rumus empiris, maka rumus molekul dapat diartikan sebagai kelipatan dari rumus empirisnya. Untuk menyatakan rumus molekul, suatu zat dilakukan dengan cara menuliskan lambang kimia tiap unsur yang ada dalam molekul itu, dan jumlah atom dituliskan di kanan lambang kimia unsur secara subskrip. Selanjutnya, cara menentukan rumus molekul. Yang pertama yaitu menentukan rumus empiris senyawa. Kemudian yang kedua, menentukan MR senyawa jika belum diketahui. Yang ketiga, menentukan nilai kelipatan rumus empiris dari MR senyawa dan MR rumus empiris dengan persamaan N sama dengan MR RM dibagi MR RE. Yang keempat, kalikan nilai N dengan RE untuk mendapatkan RM senyawa. Selanjutnya, contoh soalnya yaitu suatu senyawa dengan MR26 mempunyai RM atau rumus empiris CH. Tentukan rumus molekul senyawa tersebut. Dengan rumus N, MR RM dibagi MR RE yaitu 26 dibagi 13 sama dengan 12. Jadi rumus molekul senyawa tersebut yaitu C2H2.
Selanjutnya, reaksi kimia. Reaksi kimia merupakan proses di mana zat baru yang disebut produk terbentuk dari sejumlah zat asal yang disebut sebagai reaktan. Seringkali bukti bahwa suatu reaksi kimia terjadi dapat dilihat dengan sederhana dari adanya perubahan warna, terbentuknya gas atau endapan, dan jika unsur kimia dinyatakan dengan simbol kimia dan senyawa kimia dinyatakan dengan rumus kimia, maka reaksi kimia dinyatakan dengan persamaan reaksi kimia. Pada persamaan reaksi, rumus untuk reaktan dituliskan di sebelah kiri, dan rumus untuk produk dituliskan di sebelah kanan. Kedua sisi digabung dengan tanda sama dengan A ditambah B atau zat asal menjadi C ditambah D atau zat baru atau produk. Next. Tahap penulisan persamaan reaksi kimia. Yang pertama, tuliskan nama dari reaktan dan produk. Contohnya, belerang dioksida ditambah oksigen menjadi belerang trioksida. Yang kedua, ubahlah nama dari reaktan dan produk menjadi rumus kimia. Seperti SO2 bereaksi dengan O2 menjadi SO3. Ketiga, setimbangkan rumus kimia untuk memperoleh persamaan reaksi kimia dengan mengatur koefisien reaksi. Dua SO2 bereaksi dengan O2 menjadi 2SO3. Selanjutnya, yaitu hal-hal yang harus diingat dalam menyetimbangkan reaksi. Pertama, persamaan reaksi dapat disetimbangkan hanya dengan mengatur koefisien reaksi dari senyawa kimia sejauh yang diperlukan. Dua, jangan pernah menambahkan senyawa lain. Yang ketiga, jangan pernah merubah indeks dari rumus kimia senyawa. Contoh soalnya yaitu gas propana C3H8 adalah senyawa hidrokarbon yang biasa digunakan sebagai bahan bakar. Gas propana mudah dicairkan, disimpan, dan dipindahkan. Tuliskan persamaan reaksi yang setimbang untuk pembakaran gas propana atau pembakaran hidrokarbon dengan oksigen berlebih akan menghasilkan CO2 dan H2O. Pertama yaitu tuliskan nama dari reaktan dan produk, yaitu reaktan propana bereaksi dengan produk oksigen menjadi karbon dioksida plus air. Yang kedua, ubahlah nama reaktan dan produk menjadi rumus kimia. Propana yaitu C3H8 dan oksigen O2 menjadi karbon dioksida atau CO2 dan air H2O. Kemudian yang ketiga yaitu setimbangkan rumus kimia untuk memperoleh persamaan reaksi kimia dengan mengatur koefisien reaksi. Misal dengan membuat satu atom tetap sedangkan atom lainnya disesuaikan sampai dicapai hasil akhir yang setimbang. Pada senyawa propana, atom selain H dan O adalah C, maka atom C tersebut disesuaikan terlebih dahulu, baru kemudian atom H dan O. Seperti pada gambar. Yang pertama, setimbangkan C3H8 di plus O2 menjadi 3CO2 plus H2O. Kemudian setimbangkan H. C3H8 plus O2 menjadi 3CO2 plus 4H2O. Kemudian yang ketiga, setimbangkan O.
C3H8 plus 5O2 menjadi 3CO2 plus 4H2O. Yang terakhir, persamaan reaksi yang setimbang yaitu C3H8 di plus 5O2 menjadi 3CO2 plus 4H2O. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum.